Karena tidak bisa dipungkiri, pasti banyak juga wise man nih ya, berkata bahwa sebenarnya future Indonesia itu ada di Maluku. Believe or not. Merdeka. Kita berjumpa lagi di program podcast Nusantara. Hari ini saya ditemani oleh Yohan Clara Teken, finalis Putri Indonesia tahun 2020. Betul sekali. Selamat datang di podcast Nusantara. Terima kasih. Clara. Sebelum pandemi berarti ya? Sebelum pandemi. Jadi benar-benar setelah final kita di tahun 2020, perkiraan 3 minggu setelahnya lockdown. Lockdown. Iya. Clara waktu itu dari Maluku, mewakili Maluku. Mewakili provinsi kelahiran saya sendiri. Jadi Maluku. lahir besar di Maluku. Lahir besar di Maluku. SD, SMP, SMA. Betul. Baru kuliah ke? Kuliahnya baru langsung dari Indonesia Timur ke Eropa Timur, Rusia. Sama-sama Timur. Sama-sama Timur. Oh, sekolah kuliahnya di Rusia, Moskow. Jadi boleh menyapa dalam bahasa Rusia dong. Всем здравствуйте. Artinya, halo apa kabar? Halo semuanya. Oke. Berapa tahun di sana? 7 tahun. Oh, lama sekali ya. Karena memang belajarnya itu dalam bahasa Rusia. Karena beasiswa ke sana kan. Jadi keharusan penerima beasiswanya tuh belajar dalam bahasa Rusia. Asik. Nah, kami juga sering mendengar Maluku Utara ya. Betul. Jadi apa bedanya Maluku Utara, sebesar apa? Jadi memang sebelumnya Provinsi Maluku Utara itu adalah bagian dari Provinsi Maluku. Yeah. Jadi kan kabupatennya itu ada Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Maluku Utara dulunya. Namun semenjak tahun 1999 itu berdiri sendiri. Jadi sekarang itu 2 provinsi yang berbeda. Tentunya dengan luasnya yang berbeda ya, terus juga penduduknya sih kurang lebih ya masih di bawah 2 juta sih untuk kedua provinsi ya, tidak jauh berbeda. Kalau untuk sejarahnya mungkin agak mirip-mirip, terkenalkan dengan Spices Island ya, rempah-rempah lah gitu. Ya kurang lebihnya ngomong seperti bisa itu. tahu, oh ini Maluku Utara nih, kita orang Maluku nih, tahu? Bisa. Oh iya? Iya. Bisa? Dari logat? Dari dialek logatnya. Bisa. Waktu itu kenapa memutuskan ingin jadi Putri Indonesia? Kenapa ingin jadi Putri Indonesia? Karena memang dulu itu bermimpi ya, pengen punya mahkota. Tapi didorong oleh orang tua atau lingkungan? Enggak, diri sendiri sama teman-teman sih. Orang tua malah nggak tahu, pas udah mau jadi baru tuh orang tua, wah kok bisa ikut ke situ gitu katanya kan. Tapi udah jadi jangan lupa datang final ya gitu aja. Dan jadi ketika waktu kuliah itu sempat yang kepikiran juga ya, maksudnya melihat kan perkembangan bahwasannya orang itu berbicara itu menjadi sangat penting. Kata-kata itu sangat berpower kan, punya power tersendiri. Dan kalau kita punya kata-kata yang baik, tapi kita ngomongnya pada tempat yang tidak tepat, itu tidak akan menjadi efektif kan. Jadi saya melihat bahwa dengan ikut Putri Indonesia ini akan menjadi platform di mana kita tuh bisa membawa sebuah advokasi, bisa menyuarakan sesuatu, dan itu gaungnya tuh akan menjadi lebih besar. Jadi kan good words with right place menjadi efektif gitu loh. Itu sih. Kita yang di Barat nih sekarang selalu dan mulai melihat Indonesia Timur itu sebagai sesuatu yang seksi dalam arti yang positif ya. Kalau Clara sendiri sebagai orang lokal melihatnya seperti apa? Sama nggak sih seperti kita yang sepertinya semua tuh kayak nggak ada kesedihan di sana gitu ya, happy, the true Indonesia Pacific gitu ya, yang tropical tuh ada di situ. Clara sendiri melihat itu sebagai sesuatu yang take it for granted, aku udah terbiasa, atau memang benar kalau Mas Harto ini benar-benar bagus banget loh gitu. Sebenarnya setuju ya, karena tidak bisa dipungkiri, pasti banyak juga wise man nih ya, berkata bahwa sebenarnya future Indonesia itu ada di Maluku. Believe or not. Kenapa? Sebenarnya pulau yang mungkin secara letaknya kecil, tapi potensinya itu sangat banyak. Dan itu masih bisa dibilang hidden ya, masih banyak yang tertutup lah. Jadi belum terekspos dengan baik. Jadi ini menjadi pertimbangan kita juga untuk bisa melihat ke timur Indonesia tuh jauh lebih daripada biasanya. Mempersiapkannya juga pun harus dengan effort yang jauh lebih daripada yang sebelumnya. Dan tadi disebut dengan seksis, setuju sih, apalagi in positive way kan. Karena ya itu tadi, secara SDA kita punya banyak. Hanya harus didukung dengan SDM yang juga mumpuni dong, supaya hasilnya bisa jauh lebih baik dan efektif. Nah, kalau penasaran pengen tahu seperti apa, seseksi apa sih Maluku tuh, Mas Narto harus main ke sana dong. Ambon. Ya dong.
Bukan cuma di Ambon, ke tempat saya, kabupaten saya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga banyak pantainya bagus, makanannya enak, cewek-ceweknya juga cantik-cantik. Iya dong, kan nggak ada yang provinsi lain ini Manise, ada cuma Ambon Manise kan, setuju nggak? Jadi mau kemana, mau ke Tanimbar, mau ngapain, mau cewek-cewek cantik nggak? Nggak, tapi di sana tuh memang sumber daya alamnya tuh banyak, mulai dari daratnya ada, lautnya ada gitu kan. Apa yang dicari di sana tuh banyak sekali, tapi memang harus lebih banyak dikembangkan nih, biar nggak kalah sama barat. Betul, bicara sumber daya alam tentu berhubungan paralel dengan sumber daya manusia. Betul. Nah ini tantangan terbesar ya, dan bagaimana kemudian Clara melihat itu dalam arti bagaimana membangun karakter sumber daya manusia ini, mungkin dimulai dengan isu-isu yang paling sederhana, kesehatan misalnya. Oke, nah ini menarik ya, karena ngomongin sumber daya alam dikaitkan dengan manusia, di otak saya langsung satu permasalahan kesehatan yang memang ini menjadi fokus bersama, tidak hanya di provinsi kelahiran saya Maluku, tapi sebenarnya di Indonesia juga. Mungkin pernah dengar stunting, pernah dengar stunting? Ya. Nah, stunning pernah dengar? Stunning, wow. Ya, nah itu kan langsung lihat ke saya ya. Jadi kalau bisa kita tuh yang stunning aja ya, jangan sampai yang stunting. Nah mungkin masalah stunting ini bisa kita bahas nanti kalau memang tertarik untuk dibahas ya, Mas. Tapi terkait dengan sumber daya alam dan manusia ini yang memang harus kita benar-benar diselaraskan lagi. Dan kembali ke sumber daya manusia ini memang banyak poin yang harus, dan jujur saja saya sendiri pengen untuk menyampaikan banyak hal dan pada banyak kesempatan, khususnya untuk generasi muda. Karena kita itu banyak sekali stereotip yang tidak bisa dipungkiri, banyak beredar, dan pada akhirnya itu melahirkan mindset yang cenderungnya tuh ke arah minder. Jadi kita minder untuk berkolaborasi, minder untuk ini kita bicara anak challenge. Di Maluku nih ya? Iya, anak Maluku. Itu menurut saya tantangan, problematika terbesar saat ini untuk generasi muda khususnya, dan challenge yang memang dihadapi generasi tua ke generasi mudanya. Gimana caranya mereka menyampaikan bahwa kita ini hidup di surga di dunia, ya. Tetapi kita nggak, orang-orang kita, generasi muda kita tuh nggak merasa bahwa kita sebenarnya di surga, dan gimana caranya untuk menjaga surga itu sebenarnya, karena mindsetnya sih menurut aku. Ya, dalam solusi sederhana Clara seperti apa untuk menciptakan itu? Untuk menciptakan itu, mereka butuh lebih banyak lagi role models yang memang akan memberikan feedback kembali, baik itu lewat kata-kata, lewat action, lewat aksinya ya, bahwasanya sebenarnya kita dari Maluku pun itu juga bisa menobrak stereotip tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Dan kalau kembali ke kesehatan, ini berkesinambungan dengan apa yang memang pernah saya siapkan dan saya bawakan juga waktu Putri Indonesia kemarin, yaitu advokasi di bidang kesehatan dan membawa isu terkait dengan stunting ini. Clara juga seorang dokter kan ya? Betul. Berarti bisa dipanggil Mbak Dokter dong ya? boleh. So jangan Mbak Duku. Kak Dokter ya? Kalau di Maluku dipanggilnya apa? Mbak itu apa? Nona biasanya. Nona Dokter? Iya, dokter. Jadi Nona Dokter gitu ya? Boleh ya? Boleh. Jadi apa yang dipelajari sama Nona Dokter di mana? Rusia? Di Rusia. Banyak. Kedokteran udah pasti, karena kalau nggak belajar di sana nggak mungkin lulus jadi dokter ya. Yang kedua, yang sangat saya pelajari dan yang bisa saya ceritakan dengan bangga terkait dengan nasionalisme. Bahwasanya dulu saya tinggal lahir besar di Maluku, saya bilangkan bahwa kita tuh tinggal seperti di surga, tapi tidak merasakan itu sebenarnya. Nasionalisme kita pun juga nggak ada. Untuk mencintai Maluku tuh rasanya enggak. Karena terlalu banyak stereotip, kita tuh merasa tinggalnya tuh di tempat yang paling kecil, jauh dari peradaban Indonesia Barat lah, gitu kan. Apa-apa tuh kayaknya orang lihat Indonesia Timur udah langsung dilirik sebelah mata lah istilahnya. Itu saya benar-benar merasakan. Dan ketika saya ke Rusia, ya itu saya belajar bagaimana mereka tidak memandang latar belakang, suku ya. Mereka juga multicultural ya, suku dan lain sebagainya. Mereka itu benar-benar sangat mencintai negara mereka, no matter what. Dan di situ saya akhirnya memetik rasa nasionalisme mereka itu dan kembali ke Indonesia dan mencoba untuk mempraktekannya. Makanya kenapa saya dimanapun berada, kapanpun sangat dengan bangga akan menyebut bahwa beta Maluku. Tapi memang orang-orang diaspora itu jauh lebih nasionalis kadang-kadang dibandingkan dengan yang di sini karena take it for granted tadi. Iya, ya kan ya? Setuju. Ya. Ada komunitasnya juga di sana? Tentu. Komunitas diasporanya ada, bahkan untuk level mahasiswa kita kenal dengan Persatuan Pelajar Indonesia ya, atau PPI, yang mana di setiap negara tuh mereka punya. Dan di Rusia, PPI Rusia
Kebetulan karena saya di kota Moskow, jadi kita punya Permos, Permira, Persatuan Mahasiswa Indonesia Rusia Moskow, dan tahun 2018 dinobatkan sebagai Putri Permira juga, kebetulan. Ada putri-putrian juga? Iya, ada juga putri-putrian. Itu lebih ke face of Permira tersebut lah ya. Jadi kayak bagaimana mereka jadi duta lah ketika pejabat datang ataupun untuk menyampaikan nilai-nilai Indonesianya. Apa 5 hal mungkin yang penting yang bisa dilakukan atau digali potensinya tentang Maluku? Tentang Maluku ya. Nah, Maluku ini kan luas juga ya kalau kita bahas bagaimana caranya untuk bisa menjadi Maluku lebih baik gitu kan. Sangat luas gitu. Pemerintah aja instansinya banyak ya. Jadi kalau tanya ke saya yang perorangan ini agak susah juga. Cuman saya yakin dan percaya bahwa sebuah bangsa ya, sebuah provinsi akan menjadi lebih besar, menjadi lebih baik ketika orang-orangnya tuh berpikir, sadar dan mau berubah untuk menjadi lebih baik. Dan orang-orang itu akan dimulai dari satu orang. Ya, jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Dan setelah itu kita menginfluence atau memberi dampak atau memberikan pengaruh bagi orang sekeliling kita. Dan yang paling penting kalau saya lihat ya dari pengalaman saya juga adalah terkait dengan mindset tersebut. Mindset yang paling penting bagaimana kita tidak akan hidup hanya pada stereotip yang diberikan, tapi berusaha mendobrak itu. Terus juga dengan komunikasi, karena komunikasi sangat berdampak tentunya ya. Bagaimana kita bisa didengar oleh orang lain, kalaupun dalam skill komunikasi kita masih sangat terbatas. Dan juga tantangan untuk lebih mau untuk berkolaborasi. Jadi memang punya rasa open minded tersebut itu loh. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain yang menerima tantangan-tantangan yang masuk dan benar-benar berani dan gigih untuk bersaing sih. Dulu waktu saya masih sekolah ketika ke Jawa ya, Pulau Jawa lah, Jakarta dan lain sebagainya. Itu kalau lihat orang ibu kota tuh kayak malu kita. Percaya atau enggak loh? Oh ya? Iya, kita menjadi kayak minder lah, kayak wah mereka kayaknya keren ya gitu kan, kayaknya kita tuh nggak dilirik gitu. Tapi ini bukan Maluku aja pasti yang punya feeling kayak gitu ya? Indonesia Timur rata-rata, bahkan di pemilihan-pemilihan kayak Putri Indonesia dan lain sebagainya, itu saya bawa sas Maluku, selempang Maluku tuh, saya tahu bahwa banyak orang itu meng-underestimate, tidak melirik. Mereka tahu bahwa mungkin kita hanya datang meramaikan saja. Tapi ketika kita bisa benar-benar dengan niatan tadi yang saya coba aplikasikan 5 hal tadi yang saya sebutkan, ketika itu terjadi di atas panggung dan diberikan kesempatan menjadi top 6 ya, top 5, runner up 5 waktu itu Putri Indonesia, itu mendobrak stereotip tadi. Orang melihat wah ternyata ada juga ya Maluku yang itu kayak setelah gini. Rusia atau sebelum Rusia? Karena setelah Rusia itu kan 2019. Wah, tambah takjub saya lagi dong lulus berarti. balik ke Maluku ya, ke Indonesia, Maluku, lalu ikut pemilihan di tahun 2020. Ada nggak gerakan-gerakan yang dipahami atau diketahui oleh Clara yang sekarang juga fokus mendorong rasa percaya diri atau keberpihakan pada anak-anak muda di Maluku? Nah, oke, ini menarik nih pertanyaannya ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa privilege orang kan beda-beda. Kuliah di luar negeri mungkin bagi sebagian orang melihatnya itu privilege ketika dikembali. Tapi buat kita yang melihat orang-orang yang berkuliah saat ini di Indonesia, dari misalkan Maluku, berkuliahnya di Pulau Jawa, itu juga privilege. Kita minusnya ketika kembali kita tidak punya teman-teman di Indonesia. Misalkan saya dari Maluku, kuliahnya di Rusia. Ketika kembali ke Jakarta, saya tidak punya teman-teman di Jakarta. Saya harus mulai dari nol lagi. Kalau teman-teman dari Maluku kuliahnya di Jawa, mereka udah punya teman-teman di Jawa kan? Berarti kan mereka punya privilege di mata saya. Betul. Jadi emang setiap orang tuh pasti punya POV dan privilege masing-masing. Tapi bagaimana bisa saling melengkapi? Dunia kan sekarang udah 4.0 digital ya. Di Indonesia Timur pun bisa nonton kita saat ini. Padahal kita lagi ngomongnya di mana, ya kan? Di pulau mana? Bukan di Pulau Maluku. Tapi orang udah bisa melihat itu. Jadi kembali lagi bagaimana kitanya sendiri mau untuk bisa istilahnya lintas antar ruang, antar waktu dengan apa yang kita punya di tangan kita. Ya kan, lewat telepon genggam yang sangat simpel itu, kita bisa mengakses itu semuanya dan tidak menjadikan itu sebagai limit atau pembatas untuk diri kita. Sebenarnya banyak pelatihan-pelatihan untuk anak muda dan sebenarnya ini juga salah satu mimpi saya dan juga ada beberapa teman-teman. Kita sementara garap juga
untuk membuat pelatihan yang mana kita juga akan terjun langsung berkolaborasi dengan yayasan, berkolaborasi dengan komunitas juga yang memang mereka aktif di area public speaking, di area skill-skill lainnya ya, memanfaatkan digital dan lain sebagainya, dan mana itu kita akan rumuskan bersama dan akan kita berikan kepada teman-teman atau mungkin adik-adik di Maluku nanti. Dan semoga banget itu bisa terjadi di tahun ini. Clara sempat membawa isu stunting ya sebagai bagian dari perjuangan advokasi pada saat jadi finalis ya Putri Indonesia 4 tahun yang lalu. Apa yang Clara lihat dari perkembangan tersebut hari ini tentang stunting di Maluku? Oke. Menariknya di Rusia itu mereka punya tatanan terkait gizi yang menurut saya cukup baik. Cukup baik dalam artian mereka benar-benar sangat melihat apa yang mereka makan. Itu di setiap level kehidupan orang-orang di sana tuh sangat fokus terhadap hal itu. Agak sedikit kebalikan ya dengan orang kita. Apalagi kebiasaan orang Timur. Saya yakin orang Timur tuh pasti sangat setuju lah dengan apa yang saya sebutkan kan. Karena memang saya juga besar di sana kan. Kita itu makan yang penting kenyang. Nggak peduli apa yang kita makan sebenarnya. Karena standar makan itu yang penting kenyang titik gitu. Mau dia mahal, mau dia murah, pokoknya kenyang. Mau makannya itu cuma isinya karbohidrat aja gitu kan. Jadi isi piringku tuh hanya isi piringku yang kita tahu bersama, tetapi benar-benar isinya seperti apa orang tidak begitu peduli. Padahal seberapa baik kita makan, itulah yang akan menjadi apa di tubuh kita. Tapi hal yang penting ini menjadi hal yang menjadi hal yang terskip atau terlewatkan oleh kebanyakan kita. Dan pada akhirnya muncullah isu terkait dengan gizi buruk yang kronis. Dan itu terjadi pada anak, ya kan? Anak 22 tahun, yang mana yang kita ketahui bersama saat ini terkenal dengan stunting. Ketika saya pulang, isu ini menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan. Bahkan menjadi fokus pusat atau sentral ya di Indonesia, tidak hanya di ibu kota tetapi di seluruh pelosok juga membicarakan hal tersebut. Makanya sebagai bentuk kontribusi nyata, saya berpikir saya juga harus turun dengan background saya sebagai dokter untuk bisa bersama-sama menyuarakan ini, membawa dampak lah ya sekecil apapun itu. Dan yang saya lihat bahwasannya terkait stunting ini, isu yang paling utama atau problematika yang paling utama yang perlu dihadapi adalah terkait dengan awareness. Jadi bagaimana cara meningkatkan hal tersebut. Dan saat ini yang bisa saya sangat lakukan, baik tahun 2020 lalu hingga saat ini adalah terkait dengan edukasinya. Karena gizi memang gampang, makanan gampang ya. Tapi bagaimana detail makanannya itu kan gak semuanya tahu juga. Ini kita bicara awareness pada orang tua ya berarti ya? Semua sebenarnya. Karena kan yang punya anak bukan cuma mama, papa juga punya anak kan. Iya. Jadi orang tua ini ibu dan bapaknya. Betul. Satu. Dan ternyata kalau berbicara stunting ini tidak hanya anak yang sudah lahir, bahkan anak itu sejak dalam kandungannya, berarti kan harus diperhatikan juga. Ibu hamilnya seperti apa kondisinya. Kita tarik lagi benang merahnya ke belakang. Anak muda atau calon ibu itu juga seperti apa. Apakah asupan makanan zat besinya tercukupikah? Jangan sampai anemia kronis. Padahal sumber daya alamnya sebenarnya mencukupi untuk menghindari stunting yang terjadi di Maluku. Kita kan Indonesia, iya kan? Laut kita kaya, darat kita kaya kan sebenarnya. Tapi ya itu kembali lagi pengolahannya seperti apa. Apakah orang kita tuh tahu bahwa misalkan kayak daun kelor atau moringa itu bagus gak buat kita gitu kan? Telur bagus nggak buat kita, susu bagus nggak buat kita, dan seberapa banyak orang tua yang udah benar-benar memberikan itu kepada anak-anaknya. Komparasi Indonesia dengan Maluku dalam konteks stunting itu seperti apa? Nah, kalau untuk secara keseluruhan memang masih istilahnya belum mencapai target WHO ya, kan Indonesia juga mencanangkan harus bisa di bawah 14%. Indonesia kita masih di angka 20-an lah. Dan tapi syukurnya ya berkat kerja sama semua pihak juga angka itu bisa kita bisa kita tekan perlahan-lahan. Dalam 9 tahun terakhir pun itu udah berkurang lebih daripada 5% sebenarnya di Indonesia, jadi secara keseluruhan. Dan di Maluku sendiri pun itu banyak sekali aksi yang dilakukan di setiap layers daripada pemerintahannya. Dan
Salah satu program yang menarik adalah Ibu Gubernur kita, Bu Widya Murad Ismail, sebagai duta parenting. Jadi beliau itu benar-benar turun dari satu titik ke titik-titik yang lain, ya, mencanangkan program-program yang benar-benar sampai ke pelosok, dan itu akhirnya menjadi atensi seluruh, ya kan, keseluruhan, sehingga berhasil juga untuk bisa menekan angka stunting tersebut di Maluku. Jadi turun tuh kurang lebih 2%. Ya. Dia muter terus. Ya? Betul sekali, dia muter terus. Kenapa? Karena kan orang pikirnya cuma masalah gizi aja, ya kan, gizi. Terus orang pikir stunting paling pendek gitu ya, pendek diakalin pakai high heels mungkin bisa tinggi gitu kan. Padahal enggak. Yang paling kita takutkan adalah bagaimana nanti generasi itu anak menjadi rentan sakit. Otomatis kan secara sumber daya manusia, produktivitas dan lain sebagainya akan menurun. Tapi yang paling penting adalah IQ-nya. Tuh, bagaimana kita harus benar-benar menyikapi itu ya, Mas ya. Ketika membangun program khususnya tentang stunting tadi, bahkan dengan skala Ibu Gubernur ya, apa yang kemudian jadi tantangan dan apa yang dilihat secara langsung oleh Clara saat itu? Oke, jadi sebenarnya tantangan itu lebih kepada bahwa masyarakat itu belum benar-benar mengerti definisi daripada stunting tersebut. Jadi orang tuh menjadi takut anaknya tuh kalau dijudge, didiagnos stunting itu mereka tuh merasa bahwa sebuah kegagalan besar, sesuatu yang menyedihkan sekali, sesuatu yang kayaknya wah ini udah hari ini udah end lah gitu kan. Padahal sebenarnya kan enggak. Ketahuan itu berarti bahwa masih banyak kesempatan untuk bisa dikoreksi. Terus itu tantangan yang pertama. Dan yang kedua lebih kepada bagaimana mereka mengimplementasikan. Kan berbicara soal stunting, berbicara soal gizi ya. Kita kan tidak hanya makan untuk hari ini, tetapi untuk besok dan setiap hari kan kita harus makan. Jadi jangan sampai ketika ada kunjungannya saja, atau jangan sampai ketika kita sedang berbicara soal stunting ini, orang itu berbondong-bondong masak yang enak gitu kan. Semuanya tuh ada gitu kan, sesuai dengan isi piringku tersebut. Tetapi ketika sudah tidak berbicara soal stunting lagi, lupa lagi, kembali lagi dengan yang hanya karbo saja. Jadi tantangannya kurang lebih seperti itu. Bagaimana benar-benar bisa menjadikan makanan yang sehat itu, ya nutrisi yang tercukupi itu adalah sebuah habit atau kebiasaan. Jadi harus ada program nutrisi, terus penyediaan sumber daya alam yang diolah menjadi kuliner lokal dan lain-lain. Iya, jadi sebenarnya pemanfaatan pangan lokal sih ya. Itu yang termasuk salah satu program yang dilakukan juga. Selain itu juga kan ini udah lintas sektor ya, jadi seperti irigasi, sanitasi, higienitas itu juga harus benar-benar diperhatikan. Dan bagaimana ketika pemerintah sudah mulai support ke arah situ, kita ini yang berkelanjutan. Jangan sampai udah dikasih kailnya kita taruh aja. Nah, ikannya dari mana gitu kan? Maksudnya bagaimana bisa untuk lebih sustain. Semoga semakin banyak Clara muda ya. Wah, amin. Yang menggerakkan kota-kota di Indonesia Timur dan berkarya dalam berbagai bentuk ya. Sebagai finalis Putri Indonesia, sebagai dokter, sebagai anak muda yang peduli. Anak muda karena masih kurang 1 bulan ya menuju 30. Iya benar lagi gitu kan. Untung diundangnya sekarang ya, jadi masih kepala 2 lah. 1 bulan lagi 30 ya. Sebentar lagi. Demikian bincang-bincang kita dengan Yohan Clara Teken, dan senang sekali kita bisa memiliki anak muda yang punya kepribadian dan semangat untuk membangun daerahnya meskipun jauh ada di Jakarta. Anda bisa menyaksikan program-program kami lainnya dan di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara, dan Anda bisa mengunduh dan menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.